Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Aslan. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Aslan hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja ini, Pak. Ya, baik Pak Aslan. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching. Jadi saya minta waktunya Bapak 20 menit ke depan untuk kita melakukan sesi coaching. Siap ya Pak? Siap, insya Allah. Oke, baik. Nah, Pak Aslan, jadi percakapan kita nantinya ini adalah dari Bapak dan juga untuk Bapak dan sifatnya rahasia, jadi tidak akan menyebar kepada pihak ketiga. Baik, Pak Aslan, jadi Oke. apa nih topik yang akan kita bicarakan pada sesi coaching hari ini? Ya, topik yang perlu kita bicarakan hari ini adalah mengenai sarana dan prasarana yang ada di sekolah, Pak. Baik, sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Menarik kayaknya ini topiknya ini. Jadi menurut Pak Aslan, sarana dan prasarana itu seperti apa ya Pak? Sarana prasarana itu adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan suatu lembaga. Dalam hal ini yang saya maksud adalah baik itu berupa gedung atau fasilitas pendukung Ya. pembelajaran lainnya. Oh, baik. Gedung dan fasilitas-fasilitas pendukung pembelajaran lainnya. Oke, baik Pak Aslan. Nah, Pak Aslan, eh, apa hasil yang ingin didapatkan dari sesi coaching kali ini? Ya, hasil yang ingin saya dapatkan pada coaching hari ini, yang pertama adalah bagaimana langkah-langkah saya dalam menyediakan atau memfasilitasi sekolah untuk melengkapi kekurangan sarana dan prasarana di sekolah. Iya, jadi Pak Aslan ingin melengkapi kekurangan sarana prasarana yang ada di sekolah Pak Aslan. Baik, Oke. Pak Aslan, bagaimana situasinya saat ini di sekolah Bapak? Ya, kondisi saat ini kami di sekolah itu kekurangan gedung ruang kelas belajar. Iya, Nah, di mana saat iya. ini eh, rombongan belajar yang ada di sekolah ada 9 rombel, namun ruangan kelas belajar itu hanya Iya. 5 ruangan. Oh iya iya iya. Jadi intinya kekurangan rombel Pak ya. Ya, kekurangan ruangan belajar, Pak. Ruangan belajar. Jadi rombelnya yang dibuat ada 9 dan ruangan belajarnya kelasnya gitu ya hanya ada Ya. 5. Jadi kurang 4 ya Oh, Pak ya. ya, Pak. Iya. Nah, Pak Aslan, kondisi idealnya sih seperti apa yang Bapak inginkan? Ya, kondisi ideal yang saya harapkan tentunya adalah terpenuhinya gedung RKB yang ada di sekolah. Itu kondisi ideal. Sehingga dalam proses pelaksanaan pembelajaran tidak terkendala dengan fasilitas itu. Oke, baik. Idealnya tercukupi begitu. Ya. Nah, Pak Aslan, apa hal-hal yang kira-kira sudah berjalan baik di sekolah Bapak? Yang sudah berjalan baik itu Pak diantaranya mungkin dari antusiasme para guru itu, walaupun kami kekurangan fasilitas ruangan, namun guru-guru tetap bersemangat dalam proses pembelajaran walaupun menggunakan gedung darurat. Maksudnya antusias guru itu untuk mengajar sangat baik.
Wah, luar biasa, Pak. Artinya walaupun kondisi terbatas, guru-gurunya tetap antusias mengajar. Pak Aslan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hal seperti itu, Pak Aslan? Guru-gurunya Yang antusias. Terusnya. baik, yang pertama mungkin dalam hal eh, pemberian gaji atau honor itu, alhamdulillah sampai saat ini masih tergolong cukup tinggi karena kita di sekolah itu penerapannya pemberian honor itu berdasarkan jam mengajarnya. Jadi ketika guru-guru Oh, tidak iya, 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 hadir iya. mengajar, maka Iya, honornya akan dikurangi. Sehingga mereka terpicu untuk semangat mengajar, Pak. menjadi semangat ya, Pak. Baik, baik, baik. Ah, selanjutnya, Pak Aslan, apa yang perlu ditingkatkan atau mungkin perlu diperbaiki dari kondisi yang sudah Bapak sampaikan? Yang perlu diperbaiki tentunya adalah sekolah menyediakan atau mengupayakan untuk terpenuhinya gedung RKB tadi, Pak. Dalam hal ini kita pihak sekolah itu atau saya berupaya Mm-mm. Ya. mengajukan bantuan-bantuan dari pihak-pihak terkait. Oh, iya, baik, baik. Selain itu, adakah lagi tindakan yang akan Bapak lakukan untuk menangani masalah itu? Ya, selain upaya pengajuan bantuan itu, tindakan yang dilakukan sekolah itu adalah kami membangun gedung darurat, walaupun hanya berupa papan untuk Oh, iya, iya, iya. mengatasi kekurangan gedung tadi. Wah, luar biasa. Artinya inisiatif sendiri, Pak ya, untuk mengadakan gedung darurat sementara. Ya. Iya, luar biasa sekali, Pak Aslan. Eh, siapa saja, Pak Aslan, yang perlu dilibatkan untuk mendukung apa yang Bapak rencanakan tadi mengadakan sarana dan prasarana? Yang paling berperan untuk mendukung hal ini tentunya adalah dinas tingkat 1 dalam hal ini Mm-mm. di bagian sarana prasarana. Jadi kami sangat membutuhkan dukungan dari pihak tersebut. Oh, ingin mendapat dukungan dari pihak dinas tingkat 1 ya. Eh, apa yang menjadi tantangan untuk mewujudkan keinginan Bapak ini? Yang menjadi tantangan untuk saat ini karena kita di bidang SMK itu sarana dalam pengajuan sarana dan prasarana itu untuk saat ini itu adalah skala prioritas. Ya. Sehingga biasanya kalau kita di Hmm. swasta itu semacam dianaktirikan. Maksudnya bahwa yang Oh, diutamakan begitu. adalah sekolah-sekolah negeri. Sehingga porsi untuk sekolah swasta itu agak termarginalkan lah dari negeri. Oh, jadi posisinya sekolahnya Bapak ini sekolah swasta ya, Pak ya? Iya, Pak. Oh, begitu. Sehingga merasa bahwa kalau sekolah negeri itu mudah ya untuk mendapatkan, sedangkan sekolah swasta merasa dianaktirikan. Mungkin begitu yang saya bisa tangkap dari Pak Aslan tadi. Kira-kira begitu, Pak. Eh, Pak Aslan, Ya, dari beberapa alternatif yang Bapak sudah sampaikan, kira-kira pilihan yang Bapak punya yang akan dilaksanakan, yang paling realistis yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu dekat ke depan ini apa, Pak? yang paling realistis itu kami menyediakan fasilitas gedung darurat dulu, Pak. Itu yang paling realistis. Iya, ya, ya. Menyiapkan gedung darurat untuk mencukupi itu tadi ya. Iya. Oke, baik. Kapan Bapak akan laksanakan?
rencana pembangunan itu sekitar di bulan November tahun ini, sehingga dalam kegiatan proses belajar mengajar itu dapat kondusif lah dalam hal ruangan kelas belajarnya. Berarti bulan ini, Pak ya, karena November, berarti Ya, sekitar dua November, Pak. bulan, 2 bulan. ya, dua Ya. bulan lagi. Apa yang memastikan bahwa 2 bulan ini bisa terlaksana? Yang paling membuat keyakinan untuk pelaksanaan bulan November itu tentunya ketersediaan dananya, Pak. Dari dananya itu kami berupaya mengumpulkan secara swadaya sehingga Ya. nanti actionnya itu di bulan 11. Untuk saat ini kami rasa itu masih belum siap lah untuk proses itu. Jadi 2 bulan ya, Pak ya, baru bisa Ya. siap. Oke, baik. Nah, Pak Aslan, setelah kita lakukan sesi percakapan coaching ini, apa yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita ini, Pak? Ya, yang saya dapat simpulkan dari percakapan ini, tentunya saya harus mengupayakan proses pembangunan ruang kelas belajar itu di bulan November sebagai skala prioritas, walaupun Ya, ada ya. usulan-usulan dari tingkat 1, sehingga proses pelaksanaan belajar mengajar di sekolah itu tidak terkendala dengan sarana gedung kelas belajar tadi. Oh, ya, ya, ya. Baik, Pak Aslan. Jadi prioritasnya adalah mengadakan gedung darurat dulu sambil menunggu proposal yang diajukan, begitu ya? Iya. Oh, iya, baik, baik. Jadi saya kira Pak Aslan, demikian dulu sesi coaching kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini, Pak Bambang? Alhamdulillah Pak, baik. Baik, sesuai rencana bahwa hari ini kita ada jadwal coaching, Pak. Iya, Bapak iya, siap iya. untuk di coaching? Siap Pak, siap. Baik, kegiatan ini atau kegiatan coaching ini dari Bapak untuk Bapak dan untuk Bapak ya. Dan dalam kegiatan ini jawaban-jawabannya Bapak itu insya Allah dijamin kerahasiaannya. Kemudian waktu Iya, iya, iya. coaching ini Pak lebih kurang 15 menit. Lebih kurang 15 menit. Baik Pak, dari apa yang ingin kita bicarakan pada sesi ini Pak? Apa topiknya? Iya, baik, baik. Saya ingin topik terkait dengan bagaimana menjadi juara di lomba sekolah adiwiyata, Pak. Ya, sekolah adiwiyata Pak ya. Apa itu sekolah adiwiyata Pak? Sekolah adiwiyata adalah menurut sepengetahuan saya sekolah yang peduli dengan lingkungan sekitar, Pak. Sehingga lingkungan sekolah itu bisa menjadi nyaman untuk siswa belajar.
Ya, lingkungan sekitar yang nyaman Pak ya, yang intinya di situ ya, di Biata Pak ya. Ya, Baik, sekolah yang peduli dengan lingkungan. kalau kalau begitu Pak, saya ingin tahu bagaimana kondisi sekolah Bapak saat ini terkait Adiwiyata tadi Pak. Eh, Kebetulan yang lalu kami juga ikut lomba Adiwiyata tahun lalu. Akan tetapi kami belum bisa mendapat juara. Dan tahun ini kami ikut lagi lomba Adiwiyata, harapannya sih ingin bisa dapat juara begitu. Makanya kami sudah coba membenahi semaksimal mungkin, tapi mungkin kami ada kekhawatiran jangan sampai eh, apa yang kami persiapkan itu belum maksimal. Nanti kan ada tim penilainya, ya kan, terkait dengan nilai itu tim penilai yang akan eh, memberikan penilaian dan mengumumkan juara-juaranya. Oh. Ya, tahun lalu Pak ya, tahun lalu sudah pernah ikut Adiwiyata, namun belum mendapatkan hasil yang sempurna, begitu Pak ya. Iya, belum bisa juara, Pak. Kira-kira ide, kira-kira idealnya situasi seperti apa sehingga sekolahnya Bapak itu dapat mendapatkan Adiwiyata itu Pak. Saya ingin dipaparkan kira-kira kondisinya atau idealnya seperti apa. Ya, idealnya kami ingin juara gitu. Dengan mempersiapkan segala sesuatu yang ada di sekolah, segala sumber daya, harapannya nantinya kami bisa dapat juara lah di situ. Di lomba Adiwiyata tahun ini karena tahun Ya, lalu kami intinya sudah ikut ternyata belum bisa dapat juara. ya intinya harapan sekolah itu ingin mendapatkan juara di lomba Adiwiyata Pak. Iya, iya. Eh, Apa yang perlu diperbaiki dari tahun sebelumnya Pak? Hal apa yang diperbaiki dari tahun sebelumnya? Uh, Memang ada beberapa hal yang kami rasa kurang pada tahun sebelumnya karena kondisinya kami belum punya pagar sekolah pada saat itu, sehingga apa yang sudah kami buat, yang sudah kami persiapkan seperti tanaman hias, kemudian apa eh, spanduk-spanduk itu yang ada di sekolah terkait dengan himbauan untuk menjaga lingkungan, kemudian pemasangan tong-tong sampah, itu karena belum ada pagar sekolah, sering sekali anak-anak yang ada di lingkungan sekolah situ, apalagi kalau di sekolah tidak ada penjaga sekolah, Pak, mereka datang pada saat bukan jam belajar Iya. atau sudah pulang anak sekolah melakukan perusakan di sekolah. Kemudian juga ada juga binatang kadang-kadang kambing dan seterusnya itu sering masuk melakukan perusakan. Jadi terpaksa kami mengulang lagi kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan seperti tanaman, kita terpaksa perbaiki ulang seperti itu di tahun lalu sehingga kita tidak bisa maksimal. Iya, intinya bahwa ada gangguan ya setelah proses pembelajaran, ada beberapa gangguan ya untuk mengganggu tanaman itu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kira-kira untuk mengatasi hal ini Pak, ide apa yang terbesit di pikirannya Bapak? Apa ide yang ada? Beberapa ide yang sempat terpikirkan ini, Pak. Salah satunya adalah eh, program pembuatan pagar. Jadi kami akan coba untuk
membuat pagar meskipun mungkin tidak permanen, tapi minimal tidak bisa menjaga anak-anak itu pada saat di luar jam sekolah untuk masuk di sekolah, bermain di dalam, sehingga terjadi kerusakan-kerusakan entah disengaja ataupun tidak disengaja. Apalagi kalau sudah binatang yang masuk atau ternak warga di sekitar yang masuk, itu kita tidak bisa berkomentar lagi karena mereka tidak bisa ditegur gitu ya. Jadi kita sudah pertama programnya Ya, adalah ya, ya. membuat pagar sekolah. Ya, selain pembuatan pagar itu, Pak, ada lagi Pak yang bisa selain itu, selain Iya, pembuatan iya. pagar tadi, Pak, yang Em, Selain pembuatan pagar, kita coba juga pasang CCTV sih. Tapi nanti dikoordinasikan dulu dengan kepala sekolah karena kebetulan saya ditunjuk sebagai teamwork untuk sekolah Adiwiyata ini. Ya mudah-mudahan eh, kepala sekolah menyetujui untuk pemasangan CCTV karena mengingat anggarannya ya cukup besar, apalagi jangan sampai tidak sesuai dan juknis atau seperti apa biasa bahasanya begitu. Nah, nanti kita akan coba koordinasikan, mudah-mudahan beliau bisa menyetujui seperti itu, Pak. baik. Selanjutnya, apa yang bisa memastikan keberhasilan program Adiwiyata di sekolahnya Bapak? Ya, kalau program-program yang tadi kami sudah sudah dilaksanakan, ada pagar yang bisa mencegah anak-anak bermain di situ dan ternak warga masuk. Saya kira apa yang kita sudah lakukan tidak terjadi kerusakan lagi, seperti pembuatan taman sudah kami lakukan, kemudian pembuatan tong sampah di setiap kelas, ada keran air di setiap kelas untuk cuci tangan dan seterusnya, kemudian papan-papan terkait nama-nama tumbuhan, spanduk-spanduk himbauan untuk menjaga lingkungan itu tidak ada yang merusak lagi. Jadi kami bisa optimis untuk bisa berhasil, apalagi kalau nanti ada CCTV, wah itu mungkin bagi anak-anak yang biasa masuk merasa diawasi, mereka tidak lagi melakukan perusakan seperti itu. Iya, ya. Dari segi persiapan, dari penjelasan Bapak tadi sudah cukup banyak hal yang dipersiapkan, Pak ya. Siapa yang perlu mendukung untuk kegiatan ini, Pak? Ya, sebagai koordinator teamwork Lomba Adiwiyata, saya pikir saya butuh dukungan dari kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di sekolah yang bisa menerapkan, apalagi yang terkait dengan anggaran gitu. Anggaran itu kan kita butuh untuk sekolah Adiwiyata itu, lomba itu membutuhkan ini itu yang perlu dibiayai. Itu pertama dukungan. Untuk pemasangan CCTV saya kira kita butuh teknisi lah, teknisi yang bisa memasang itu karena di sekolah tidak ada yang bisa memasang CCTV dan mengoperasikan, mungkin butuh operator yang bisa mengedit videonya atau mengambil videonya dan seterusnya. Ya, intinya ada dua, Pak ya. Kepala sekolah dengan teknisi komputer. Iya, Ya, Pak. baik Pak, dari sesi coaching kita hari ini, apa yang Bapak dapat simpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Kesimpulan saya bahwa harus ada tindakan real untuk bisa menjadi juara dalam lomba Adiwiyata sekolah peduli lingkungan itu. Harus ada kondisi real, harus ada action real yang dilakukan. Apalagi mengingat perusakan-perusakan yang terjadi, harus ada pencegahan yang pertama terkait perusakan yang terjadi. Yang kedua adalah mungkin kita harus meningkatkan beberapa hal yang masuk dalam kriteria penilaian Adiwiyata itu.
dan juga butuh dukungan dari kepala sekolah untuk terkait pembiayaan. Sekira itu. Ya, baik. Saya kira sesi coaching kita hari ini kita sudah simpulkan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di sesi coaching berikutnya, Pak. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.